Karena saya bersama beliau itu dari tahun sebelum reformasi lah, tahun-tahun 96, 97, dan tidak pernah renggang sedikit pun. Pada waktu saya jadi menteri, kebetulan beliau bersedia menjadi ketua tim reformasi tata kelola migas yang dikenal dengan tim pemberantasan mafia migas itu. Dan karena kredibilitas Bang Faisal, maka pada waktu itu banyak sekali orang-orang ahli yang sign up, acung tangan bergabung dalam tim. Ada ahli upstream, downstream, ahli kilang, ahli hukum, ahli public policy, ekonom, dan tim itu sukses besar karena 12 rekomendasi yang diberikan memang kita jalankan, termasuk diantaranya membubarkan Petral yang menghasilkan efisiensi luar biasa bagi Pertamina. Jadi, dan sejak dulu memang Bang Faisal tidak pernah berhenti berjuang menyuarakan kebenaran sampai akhir hayat. Beliau terus memberikan pendidikan pada masyarakat tentang keadaan, tentang bagaimana seharusnya. Jadi kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan juga putra-putri yang soleh dan solehah. Pak Sudirman, yang menarik dari Bang Faisal ini kan di sepanjang track recordnya sebagai ekonom dia kan cukup senior ya, tapi beliau ini kan terlihat tidak pernah bergabung di dalam pemerintahan dan selalu berada di jalan lah bahasanya gitu. Nah, ini cerita tersendiri nggak Bang? Saya kira itu memang sikap beliau ya, jadi kelihatannya tidak ingin kehilangan independensi, karena bagaimanapun masuk dalam struktur pasti ada tata krama yang membuat kita memang tidak sebebas kalau kita di luar gitu. Tetapi bukan berarti tidak peduli pada kegiatan politik. Misalnya beliau adalah pendiri Partai Amanat Nasional kan, terus sempat maju sebagai cagup. Jadi untuk posisi-posisi yang elected beliau punya perhatian, punya minat. Tapi untuk yang ditunjuk kelihatannya sejak dulu diminta jadi apapun, termasuk ditawari jadi dirjen pajak, dari itu beliau tidak menerima tawaran-tawaran itu. Dan saya kira negeri ini perlu orang-orang seperti itu yang terus menyuarakan hati nurani masyarakat dari posisi yang bebas. Minggu lalu kan bulan lalu satu podcast di tempat Bang Akbar, kemudian ketemu di satu tempat, lagi mikir mau kumpul-kumpul sebetulnya, mau ngumpulin teman-teman untuk ya membaca situasi lah. Tapi makanya tadi pagi subuh kaget sekali bahwa beliau berpulang dengan cepat. Kita doakan semuanya. Terima kasih Pak. Karena saya bersama beliau itu dari tahun sebelum reformasi lah, tahun-tahun 96, 97, dan tidak pernah renggang sedikit pun. Pada waktu saya jadi menteri, kebetulan beliau bersedia menjadi ketua tim reformasi tata kelola migas yang dikenal dengan tim pemberantasan mafia migas itu. Dan karena kredibilitas Bang Faisal, maka pada waktu itu banyak sekali orang-orang ahli yang sign up, acung tangan bergabung dalam tim. Ada ahli upstream, downstream, ahli kilang, ahli hukum, ahli public policy, ekonom, dan tim itu sukses besar karena 12 rekomendasi yang diberikan memang kita jalankan, termasuk diantaranya membubarkan Petral yang menghasilkan efisiensi luar biasa bagi Pertamina. Jadi, dan sejak dulu memang Bang Faisal tidak pernah berhenti berjuang menyuarakan kebenaran sampai akhir hayat. Beliau terus memberikan pendidikan pada masyarakat tentang keadaan, tentang bagaimana seharusnya. Jadi kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan juga putra-putri yang soleh dan solehah. Pak Sudirman, yang menarik dari Bang Faisal ini kan di sepanjang track recordnya sebagai ekonom dia kan cukup senior ya, tapi beliau ini kan terlihat tidak pernah bergabung di dalam pemerintahan dan selalu berada di jalan lah bahasanya gitu. Nah, ini cerita tersendiri nggak Bang? Saya kira itu memang sikap beliau ya, jadi kelihatannya tidak ingin kehilangan independensi, karena bagaimanapun masuk dalam struktur
pasti ada tata krama yang membuat kita memang tidak sebebas kalau kita di luar gitu. Tetapi bukan berarti tidak peduli pada kegiatan politik. Misalnya beliau adalah pendiri Partai Amanat Nasional kan, terus sempat maju sebagai cagup. Jadi untuk posisi-posisi yang elektif beliau punya perhatian, punya minat. Tapi untuk yang ditunjuk kelihatannya sejak dulu diminta jadi apapun, termasuk ditawari jadi dirjen pajak. Dari itu beliau tidak menerima tawaran-tawaran itu. Dan saya kira negeri ini perlu orang-orang seperti itu yang terus menyuarakan hati nurani masyarakat dari posisi yang bebas. Minggu lalu kan bulan lalu satu podcast di tempat Bang Akbar, kemudian ketemu di satu tempat lagi mikir mau kumpul-kumpul sebetulnya, mau ngumpulin teman-teman untuk ya membaca situasi lah. Jadi makanya tadi pagi subuh kaget sekali bahwa beliau berpulang dengan cepat. Kita doakan semuanya. Terima kasih Pak. Karena saya bersama beliau itu dari tahun sebelum reformasi lah, tahun 96-97, dan tidak pernah renggang sedikit pun. Pada waktu saya jadi menteri, kebetulan beliau bersedia menjadi ketua tim reformasi tata kelola migas yang dikenal dengan tim pemberantasan mafia migas itu. Dan karena kredibilitas Bang Faisal, maka pada waktu itu banyak sekali orang-orang ahli yang sign up, acung tangan bergabung dalam tim. Ada ahli upstream, downstream, ahli kilang, ahli hukum, ahli public policy, ekonom, dan tim itu sukses besar karena 12 rekomendasi yang diberikan memang kita jalankan, termasuk diantaranya membubarkan Petral yang menghasilkan efisiensi luar biasa bagi Pertamina. Jadi, dan sejak dulu memang Bang Faisal tidak pernah berhenti berjuang menyuarakan kebenaran sampai akhir hayat. Beliau terus memberikan pendidikan pada masyarakat tentang keadaan, tentang bagaimana seharusnya. Jadi kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah